Shalom ibu-ibu. Gimana kabarnya? Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, kalau saat ini ibu-ibu boleh ada di tempat ini, itu bukan suatu kebetulan, amin. Tapi itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu ya, terutama kepada suami-suami ya. Dan saat ini juga sedang nanti sebentar wisuda ya ibu-ibu ya. Kita percaya kalau suami kita sudah masuk di dalam kayak camp pria sejati ini, kita akan melihat perubahan demi perubahan ya ibu-ibu ya, bahkan anak ya, ibu ini anaknya ya, perubahan demi perubahan yang akan Tuhan berikan gitu ya. Tapi jangan langsung di mana-manain ya kalau berubah. Tapi beri kesempatan ya ibu-ibu pada suami-suami kita ya untuk apa? Untuk berubah. Amin. Amin ya. Maka sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau bersama-sama datang ke dalam hadirat-Nya. Kita akan nyanyi saat muda. Berhadapan
tetangga yang saat ini ada di tengah-tengah kami, di saat ini di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan berurusan dengan kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan seluruh aspek kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, dari puji-pujian, semuanya penyembahan sampai nanti selesai firman. Engkau sendirilah Bapa yang beracara atas setiap kehidupan kami. Kami undang kuasa-Mu hadir pada saat sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang beracara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Ibu bersukacita? Ya. Kita mau bersukacita ya ibu-ibu ya. Kita mau lepaskan setiap sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Supaya kita merasakan Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita ya ibu-ibu. Siapa di sini yang bersukacita? Wajah-wajahnya ada, colek kiri kanan dong, bilang Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita berdiri aja lagi, berdiri. Yuk kita berdiri, teman-teman. Kita mau bersukacita. Tuhan itu berkata, kita amin. Haleluya. Tuhan telah berkuasa dalam hidupku. Dia untuk perlindungan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Jadi silahkan acara kita start. Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. kasih Tuhan, kami percaya semua ini bukan kebetulan kalau setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang lebih baik buat setiap kami, buat setiap ibu-ibu di tempat ini, setiap istri, supaya mereka dikuatkan Tuhan, diubahkan menjadi penolong yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri mengajarkan setiap kami di tempat ini. Berikan kami hati yang lembut Tuhan. Kami percaya setiap yang mempunyai hati yang lembut, ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya mereka terjadi lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berbicara Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Edi Kurniawan. Hari ini ada istri saya ya, tadi nyanyi luar biasa.
Semangat ya. Sebelum saya kenalin lebih lanjut, saya dulu juga peserta, salah satu peserta di tahun 2010, ya peserta PS Jati. Siapa yang bersuka cita, ada perubahan nggak suami setelah pulang dari camp? Ada ya? Ya, oke. Ya, hari ini kita mau bahas sedikit buat ibu-ibu ya, karena setelah pria itu menerima firman, mereka ngerti bahwa sebagai pria itu punya tanggung jawab, punya fungsi. Tetapi untuk menjalankan tanggung jawab dan fungsi itu bukan hal yang gampang, betul ya? Karena apa? Karena dia harus melakukan itu sepanjang hidup dia. Ya, jadi yang namanya tanggung jawab itu berat. Berat. Saya percaya juga ibu-ibu di sini juga punya tanggung jawab. Tetapi kenapa Tuhan itu baik mempersatukan yang namanya suami istri? Mungkin juga orang tua dengan anak. Semua itu pasti punya fungsinya masing-masing. Ya, mungkin ada satu yang lagi lemah, perlu gak kita tolong? Contohnya misalnya dia memang tugasnya angkat kursi, tapi pas kebetulan dia gak keangkat, kita bantu. Itulah yang namanya kita saling menolong, ya. Saya percaya gini, kemarin bapak-bapak kan udah 3 minggu ya, betul ya? 2 minggu lah ya. Itu mereka menghabiskan sepanjang hari mereka. Saya percaya itu kalau mereka gak punya niat dan bukan karena panggilan Tuhan, saya mungkin mereka banyak juga udah daftar, gak ikut, banyak juga, benar. Tetapi kalau mereka bisa setia duduk sampai hari ini, mereka itu udah bayar harga sebetulnya. Ya, karena itu sesi itu sepanjang hari itu ada yang 4 sesi, ada yang 3 sesi, itu 1 sesi itu bisa 1,5 jam. Jadi itu memang mereka, kita lihat ya, sangat mereka mau di laut Tuhan. Nah itu berarti mereka datang dengan satu niat, ingin berubah. Dan perubahan itu pasti tujuannya mereka ingin menjadi pria lebih baik daripada sebelumnya. Ya mungkin jadi ayah, atau mungkin jadi anak yang belum punya pasangan. Karena ada beberapa peserta juga mereka itu single. Nah, tapi itu mereka tidak langsung nanti di wisuda, mereka itu langsung jadi. Itu baru awal. Ya. Jadi kalau mereka itu jadi, siapa yang harus mendukung coba? Istri, orang tua, keluarganya pasti. Karena mereka itu dulunya mungkin bukan orang yang benar-benar sebagai pria sejati. Ya mungkin orang bilang pria Sokoloyo. Ya dulu saya seperti itu. Kalau mungkin kesaksian saya mungkin panjang. Ya saya juga nggak ngerti. Saya cuma tahu sebagai suami cari uang cukup. Tapi kan istri juga punya kebutuhan yang lain. Ya tapi di sini kita harus belajar ya. Nah kita sama-sama buka firman Tuhan di Amsal 18 ayat 22. Nah, Amsal 18 ayat 22. Kalau yang udah baca, udah buka, kita sama-sama baca bersama. 1, 2, 3. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Ya, jadi sebetulnya firman Tuhan itu berkata siapa mendapatkan istri, mendapatkan sesuatu yang baik dan itu perkenanan Tuhan. Jadi sebetulnya pernikahan itu ada rancangan awal dari Tuhan. Betul ya? Jadi bukan semata-mata manusia mendesain pernikahan, sebetulnya itu rancangan dari Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan pertama Adam. Lalu ketika Tuhan lihat pria itu sendiri itu tidak baik, maka Tuhan itu punya satu rencana untuk menghadirkan seorang wanita yang disebut istri. Ya, istri itu. Nah, tetapi istri yang baik itu sangat berkenan sama Tuhan. Ya, jadi nanti saya percaya gini, mungkin ibu-ibu selama ini atau mungkin sebagai orang tua kita banyak menjumpai suami kita atau anak kita atau saudara kita yang kita layani gitu, banyak sekali mengecewakan kita. Mungkin banyak sekali yang melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Tetapi kita ingat bahwa siapapun yang ada di dunia ini pernah buat salah, betul kan? Betul kan? Cuma ukuran kan? Siapa yang bisa nentuin ukuran salah?
Saya percaya kalau kita salah, kita merasa salah kita paling kecil. Ya kan? Tapi kita harus percaya gini, kesalahan kita semua itu sama. Kita punya salah, mau salah kecil sama salah besar itu dosa. Jadi sesama orang yang berdosa kita harus saling mengampuni. Ya. Jadi sebagai seorang pria, sebagai seorang istri, kalau dia itu mau dikenal Tuhan, dia harus bisa berfungsi juga menjadi istri, ya, yang baik. Karena di firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, penolong itu berbicara sifatnya menolong. Berarti lebih kuat gak fungsinya? Kan nolong, ya kan? Kalau kita lihat ya, pria itu lebih lemah godaan, betul. Ketimbang wanita, walaupun wanita juga ada tergoda, tapi pria itu lebih cenderung, lebih lemah. Ya kalau ibaratnya kalau orang bilang, kalau pria itu kelihatannya gagah di luar, seperti kerupuk kalau celup di air, ya kan? Jadi beda. Jadi pria itu kadang juga usianya udah dewasa, tapi sifatnya juga perlu dilayani masih kayak anak-anak. Tapi saya percaya kalau kita sabar, mau menjadi penolong, bukan menjadi penghakim, mereka itu akan diubahkan semakin hari serupa dengan Kristus. Semua itu proses. Saya tidak bisa saya dapatin apa yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, terus saya udah dapat. Tidak bisa saya lakukan dalam satu malam saya jadi malaikat. Andai pun jadi malaikat itu juga hari besok bisa nggak jadi malaikat? Diujian lagi, karena semua kita itu hidup selalu bertarung yang namanya dengan keinginan-keinginan daging. Betul ya? Dia udah ngerti bahwa kita itu harus jadi pria, tidak boleh lagi memukul istri, tidak boleh marah. Tetapi kalau misalkan seorang wanita udah tahu penolong, ketika suami yang marah, kita akan balik. Coba pukul. Mungkin ya kalau dia baru belajar, dia baru ngerti firman Tuhan. Ya kalau diuji begitu ya bisa aja jatuh. Jadi sebenarnya kelas ini sebetulnya mempersiapkan ibu-ibu supaya kita jangan punya ekspektasi melebihi daripada segala sesuatu, karena gimana pun yang namanya mereka perlu ditolong. Mereka juga manusia biasa. Ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Adam itu diciptakan pertama mestinya sempurna. Tetapi kenapa Adam itu justru ketika Tuhan cari siapa yang suruh makan buah, dia bilang wanita yang kau ciptakan itu dia yang menyuruh saya makan buah. Dia tidak berani bertanggung jawab. Tetapi kalau penolong itu bisa menyadarkan Adam saat itu, Tuhan kan bilang jangan makan buah. Nah prianya akan mengerti, oh iya ya, dia tidak boleh dimakan. Tetapi pria itu sekali lagi cepat tergoda. Ya, jadi ibu-ibu harus bisa jadi apa? Penolong. Penolong itu lebih berkorban atau yang ditolong lebih berkorban? Penolong. Kalau kita menolong dia dengan mengorbankan diri, bagaimana caranya? Kita lihat Yesus. Ya dong? Yesus itu sakit gak? Sakit. Mungkin ibu-ibu juga disakitin gitu kok. Tetapi sesakit seperti Yesus disalibkan? Enggak. Jadi dasarnya kita harus bisa memberikan, mengasihi dia, mengampuni, atau sabar menuntun dia. Kita harus belajar dari kasih Kristus. Karena keluarga yang dimanapun, kalau tidak ada kasih Kristus, itu adalah kasih bersyarat. Sesuatu yang bersyarat itu tidak akan bisa sempurna. Suami saya berubah, saya berubah. Suami saya balik, saya umat lagi. Tidak bisa seperti itu. Justru ketika suami kita mungkin gagal dalam melakukan firman Tuhan, ingatkan kepada, ayo, kamu pasti bisa. Karena gini, orang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang itu terus mencoba sampai menjadi berhasil. Nah itulah fungsi-fungsi ibu-ibu atau saudara-saudara supaya bisa menolong suaminya atau anaknya atau saudaranya. Nah bagaimana menolong suamimu? Ada 3. Hal pertama adalah jangan intimidasi kelemahan dan kesalahan. Saya percaya kan kita ini semua tidak ada yang sempurna.
Semuanya bersalah, tapi kita lebih gampang menuju kesalahan orang. Betul. Kata firman Tuhan apa? Lebih gampang lihat serupa di mata orang lain daripada balok di depan mata kita. Itu berbicara apa? Kita gampang sekali ketika pasangan kita atau orang lain melukai kita atau membuat kesalahan, kita mengintimidasi, kita menghakimi. Padahal kita ingat firman Tuhan, barang siapa yang menghakimi, ia pun akan dihakimi. Jadi semua itu kita itu di hadapan Tuhan itu sama-sama punya tanggung jawab. Tujuan kita ini bisa Tuhan hadirkan sebagai pasangan. Tujuan mereka bisa dibentuk menjadi keluarga yang takut Tuhan dan sama-sama menolong sampai mencapai tujuannya, yaitu ketemu Bapa di surga. Tetapi kalau saling berantem, saling gigit, dua-duanya binasa. Paham ya? Jadi ibu-ibu harus bisa bukan mentoleransi kesalahannya, tetapi kalau memang salah, tegurlah dengan kasih, ingatkan. Atau dia sudah lupa berdoa, ingatkan. Pak, kemarin pulang dari camp, rajin banget berdoa. Kok sekarang udah kurang sih? Nah, karena gini, menurut saya kalau ketika kita mulai suam-suam, itu udah ciri-cirinya biasanya mau balik lagi ke kehidupan lama. Ciri-cirinya belum terjadi, tapi kita udah harus kenal ciri-ciri itu. Kita harus ingatkan kembali, ayo semangat cari Tuhan. Karena gini, kalau orang melekat pada pokok anggur yang benar, dikatakan di Yohanes 15, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Ketika dia melekat dengan pokok anggur benar, saya percaya anggur yang benar, buahnya benar. Buahnya benar. Kalau belum benar, dorong dia, ayo lebih semangat cari Tuhan. Engkau kan sudah diajarkan menjadi seorang imam. Ya, tapi bukan, kok kamu gak doa sih? Percuma kamu ikut. Nah, itu mengintimidasi. Akhirnya apa? Ketika pria itu diintimidasi, udahlah, bodo amat ya. Nah, kita tahu kalau ketika dia meninggalkan perkumpulan orang benar, larinya kemana? Komunitas yang tidak dekat Tuhan. Itu yang kita tidak mau. Karena gini, seseorang itu bisa diubahkan tergantung siapa dia bergaul, siapa jadi temannya. Ya, jadi ibu-ibu harus berusaha mengingatkan dengan kasih, bukan mengintimidasi kesalahannya. Nah, kedua, dorong terus perubahan. Tadi saya bilang, setiap hari ingatkan dia berdoa, baca firman. Karena baca firman pun belum tentu berubah, apalagi gak baca. Kan? Baca firman kan adalah baca bilang, jika kau dibeli tanpa pikirmu berikan, itu gak mudah kan. Walaupun dia ngerti, itu berbicara apa? Kasih tanpa syarat. Kalau syarat kan, lu tampar ya kau balas, ya kan? Tapi tanpa syarat, apapun perlakuan engkau, saya mau ikuti Tuhan dengan kasih aku tetap mengasihi engkau. Karena Tuhan bilang apa? Kasihlah musuh. Musuh itu, saya yakin suami kan bukan musuh, walaupun dia mungkin menyakiti. Ya Bu ya, walaupun menyakiti, tapi kita harus lihat dia Tuhan telah berikan kepada saya sebagai pasangan. Aku harus bisa menjadi penolong baginya. Itulah menjadi fungsi yang Tuhan taruh kepada ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Dan ketiga, jawab kebutuhannya. Ya, pria berbeda pasti dengan wanita kebutuhannya ya. Tapi setiap manusia itu punya kebutuhan. Kalau pria itu juga butuh didengar, tapi apa? Juga butuh direspek. Ya, karena banyak sekali kalau wanita itu menjadi dominan sampai lupa bahwa ada kepala keluarga, sehingga dia mengambil fungsinya jadi kepala keluarga. Karena bapak ini nggak bisa apa-apa, saya aja mau apa-apa saya. Itu udah mengambil fungsi, sehingga pria itu tidak merasa dihormati. Padahal firman Tuhan bilang apa? Hormatilah tunduklah kepada suamimu. Tapi banyak wanita bilang, bagaimana saya tunduk sedangkan suami saya jahat begitu? Itu tidak ada urusan. Perintah Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak berikan satu tanda, engkau harus tunduk kepada suami yang saleh, yang taat, enggak. Tapi
tunduklah kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Itu perintah. Perintah itu yang berikan Tuhan, bukan manusia. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya keluarga yang seperti apa rusaknya, Tuhan bisa pulihkan. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi tapi kenapa wanita itu sering sekali tidak berfungsi? Ya, saya simpulkan ada 3. Setiap kita itu punya masa lalu. Mungkin masa lalunya sebelum nikah atau mungkin setelah nikah. Kita tidak tahu, tapi ibu-ibu tahu. Nah, ketika belum pulih, dia tidak bisa menjadi penolong. Mungkin ketika waktu kecil menangis sakit. Kalau orang yang sakit hati, hatinya pahit kan? Kalau pahit, berarti kan pernah kecewa. Nah, kalau kecewa, biasanya orang yang kecewa itu gampang banget terluka. Sedikitnya tersinggung. Karena itu belum beres. Kita harus beresin. Ya, kadang juga suami ngomong, maksudnya begitu. Karena mungkin cepat terluka atau sudah terluka, tersinggung. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dimasalahkan jadi berantem. Padahal sebagai istri bisa tanya, tadi maksudnya apa? Dengan nada yang lebih baik. Maka kita bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Ya, walaupun siapapun yang mulai, saya percaya kalau kita menjawab dengan lemah lembut, pertengkaran itu dihindarkan. Amin. Ya, jadi pertama adalah belum dipulihkan. Ya, hari ini kita akan cek masing-masing kepada Tuhan, karena Tuhan bisa beresin hati setiap kita. Ya, karena kalau kita ingin keluarga kita yang berbahagia, tetapi kita sendiri belum pulih, kita harus dipulihkan dulu. Nah, kedua, wanita tidak pernah berfungsi sebagai penolong karena tidak pernah diajari bagaimana dia sebagai istri menolong suaminya. Ya, istri kan tidak cuma melahirkan anak, tapi juga bagiannya melayani suami dan anak. Nah, pelayanan yang namanya melayani itu sebuah kerendahan hati ya. Itu nggak gampang. Kalau kita melayani terus kita nggak dihargai, gimana ibu-ibu? Apakah tetap mau melayani? Harus. Nah, itu yang harus kita ngerti. Banyak orang melayani dengan, wah, saya udah layani percuma, toh hasilnya begitu. Tapi saya kasih tahu, ketika kita menyerah, keadaan tidak lebih baik, bahkan lebih buruk. Tetapi ketika kalau kita setia melayani, saya percaya ada waktunya Tuhan mengubah suami kita. Ya, seperti hari ini ketika suami bapak ibu semua bisa masuk ke camp, itu pasti pekerjaan Tuhan. Karena banyak sekali kita ajak orang, kalau orang itu belum waktunya, sekali-sekali juga susah banget. Ya, walaupun kita tawarkan, kita bayar, kasih gratis, tetap alasannya sibuk. Ya, jadi wanita harus mengerti menjadi penolong, yaitu belajar dari firman Tuhan untuk mengerti bagaimana fungsi seorang wanita. Di Amsal itu banyak diajarkan seorang wanita. Ya, kata firman Tuhan di Amsal juga bilang lebih baik tidak baik. Ini kita buka ada satu ayat. Bentar ya. Lebih baik tinggal, Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada di dalam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, suka bertengkar. Sebenarnya semua orang tidak suka bertengkar, tapi karena udah pahit, karena merasa tidak dihargai, sedikit masalah, kita bertengkar. Ini firman Tuhan ada 2 ayat mencatat hal yang sama. Di Amsal 25 ayat 24 juga dikatakan lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya. Jadi biasanya kalau suka bertengkar ya akhirnya keluarga itu tidak pernah terjadi keluarga bahagia. Bertengkar itu bisa, tapi bagaimana kita tidak menyuruh pertengkaran itu
sampai semakin besar. Lebih banyak mengalah. Ya. Jadi itu harus bisa sabar. Nah, ketiga, kenapa wanita tidak bisa berfungsi sebagai penolong? Pernah disakiti pria. Ya, prianya bisa aja bapaknya, bisa juga mantan pacar atau suaminya sekarang. Ya, kalau orang udah sakit itu susah nolong orang, betul. Namanya sakit. Nah, hari ini ibu-ibu kalau memang mau menjadi penolong, ibu harus bisa mengampuni. Ya, karena apa? Kalau orang yang hidup dengan kemarahan dan perselisihan itu membuka celah-celah, itu masuknya dosa. Ya, sekecil apapun amarah itu harus selesai dipadamkan. Karena kita baca di Efesus, kita buka firman Tuhan di Efesus 4. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Nah, kita baca bersama ya. Efesus 4 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ternyata ada korelasi antara amarah dengan dosa. Karena di ayat berikutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis tuh bisa ya gak kerja di ibu-ibu, kerjanya di suami. Suami merasa kesel tinggalin rumah, pergi ke sesuatu yang tidak kudus atau sesuatu yang justru lebih rusak. Yang rugi adalah kita juga. Atau bisa juga iblis pakai istrinya yang kepahitan. Ya kan, udahlah gue gak mau melayani. Akhirnya rumah tangganya rentan, dingin. Korbannya siapa? Bukan istri sama suami aja, anak-anaknya. Coba kita lihat ketika suami istri itu perang dingin, anak-anak kita mukanya gimana? Kasihan. Jadi kita hidup itu tidak lagi hidup ego kalau kita di dalam Tuhan. Nah, kalau tidak ego itu artinya mengalah itu bayar harga. Kalau nggak bayar harga nggak bisa, karena Tuhan pun bayar harga buat kita. Jadi sudah sepatutnya kita harus belajar mengalah. Mengalah itu tidak mudah, tapi belajar dari Tuhan. Untuk meminta maaf tidak selalu kita harus cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi orang yang lebih dewasa haruslah dia lebih duluan meminta damai. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan. Ya, jadi penting sekali ibu-ibu supaya kita itu hidup di dalam rumah tangga yang akur. Karena saya sebagai suami, kalau berantem sama istri, pulang rumah mau jam pulang rumah, kita pikir ingin kemana ya? Kalau pulang rumah kayak berantem lagi. Tapi kalau ada istri yang begitu akur dengan suaminya, suami pasti ingin cepat-cepat pulang. Karena gini, di luar sana kerja pasti ada teman ngajak, yuk jangan pulang dulu, ngopi dulu. Betul, ada ngopi dulu deh teman. Nah, tapi kalau dia sudah menikmati indahnya pernikahan, perkawinan yang begitu saling mengasihi, saya percaya keluarga itu bisa jadi prioritas nomor 1, bukan teman. Ya, mau nggak semua itu terjadi? Kalau mau itu ibu-ibu harus ambil harga, bayar harga. Ya, nah jadi ada tiga hal supaya kita bisa pulih sebagai penolong. Pertama adalah kita harus keluar dari sakit hati. Ya, jadi sakit hati itu adalah kita gambarkan sebuah ikatan beban. Ya, kalau tadi saya nggak ada slide show, tapi saya tunjukin seperti ini. Ini seperti ini. Ini ikatan. Ini belenggu. Ya, kalau orang yang diikat itu tidak bebas, tidak akan merdeka. Ya, kita harus lepasin sakit hati. Buat apa kita pelihara yang namanya sakit hati? Kalau Yesus sakit hati ketika muridnya tidak pernah datang ke dia ketika ditangkap, ketika dia disalib, semua mereka meninggalkan satu persatu. Mungkin Tuhan tidak akan datang kedua kali ketemu dengan muridnya, ketemu dengan Petrus. Itu sebab karena Tuhan itu begitu mengasihi dengan kasih setia.
Kasih setia itu tidak berubah. Sekalipun orang yang dikasih itu tidak layak. Kasih setia itu berbicara keputusan, bukan perasaan. Kalau ibu-ibu mengasihi suami Anda hanya dengan perasaan percaya, itu tidak pernah tahan lama. Kita harus benar-benar mengasihi dengan kasih yang Kristus, yaitu kasih tanpa syarat. Demikian supaya kita bisa dimenangkan dari yang namanya sakit hati. Yang sakit hati itu adalah pintu celah. Kita lihat banyak Alkitab mencatatkan kejadian di mana Kain dan Habel saling membunuh. Bahkan di anaknya Daud juga ketika ada adik perempuan yang diperkosa, 2 tahun kemudian dia merencanakan pembunuhan. Itu karena sakit hati. Sakit hati itu tidak langsung kelihatan. Mungkin disimpan sekian lama, ada waktunya dilakukan.